Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, seluruh mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Arab yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video penjelasan terkait dengan materi yang akan kita pelajari di semester ini. Saya harap dengan video yang saya buat, teman-teman semuanya merasakan bahwasanya saya hadir di kelas kita, meskipun pada semester ini pembelajaran kita akan dilaksanakan secara virtual atau daring. Oke, di semester ini kita akan belajar tentang mata kuliah model penilaian bahasa Arab. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah di semester sebelumnya yang sudah teman-teman pelajari semuanya, yaitu mata kuliah model penilaian kelas. Di model penilaian kelas, teman-teman sudah mempelajari semua teori terkait tentang model penilaian. Kalian sudah belajar tentang apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi. Saya yakin teman-teman semuanya bisa membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kemudian, di mata kuliah sebelumnya, teman-teman juga sudah belajar tentang bagaimana membuat soal yang baik. Teorinya sudah belajar. Kemudian sudah menilai apakah soal ini layak untuk diujikan atau tidak. Kalian sudah belajar. Kalian sudah mempelajari apakah soal itu dari sisi validitasnya bagus, apakah dari sisi reliabilitasnya sudah bagus, apakah dari sisi tingkat kesukarannya sudah bagus, apakah dari sisi daya bedanya juga sudah bagus, atau apakah soal pilihan ganda tersebut memiliki pengecoh yang berfungsi atau tidak. Sehingga seluruh teori, seluruh materi yang kalian pelajari di semester sebelumnya, saya harap akan menjadi bekal untuk kalian belajar di semester ini. Karena di semester ini kita akan melakukan praktek terkait dengan model penilaian bahasa Arab. Jadi di semester sebelumnya kalian belajar tentang model penilaian kelas. Semua teori tentang model penilaian kelas kalian sudah tahu. Kalian sudah mempelajari sehingga kalian bisa menyimpulkan, oh soal ini bagus, oh soal ini kurang bagus, oh soal ini layak, oh soal ini harus dirubah dan sebagainya. Dan di semester ini, di model penilaian bahasa Arab, kalian dituntut untuk membuat soal. Jadi di semester sebelumnya kalian bisa mengatakan, soal ini bagus, soal ini kurang bagus, soal ini harus dirubah, soal ini bisa digunakan. Nah, di semester ini kalian diminta untuk membuat soal yang bagus itu seperti apa berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke tugas-tugas yang ada di semester ini, karena di semester ini pembelajaran kita berbasis tugas, jadi saya sudah menyiapkan form-form tugas yang harus kalian kerjakan step by step, kerjakan setiap pekan atau setiap minggu, dan akan saya cek kemudian akan jenengan lanjutkan semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke tugas-tugasnya seperti apa, kita perlu membuka dulu dari awal. Jadi course outline mata kuliah model penilaian bahasa Arab kita itu apa saja, supaya kalian tahu kita nanti akan belajar apa saja. Oke, kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah course outline mata kuliah model penilaian bahasa Arab. Oke. Di mata kuliah model penilaian bahasa Arab ini, teman-teman akan diminta untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kalian peroleh dari mata kuliah model penilaian kelas. Di model penilaian kelas, semua teori terkait bagaimana membuat soal yang baik sudah kalian pelajari, bagaimana melakukan penilaian yang baik sudah kalian pelajari. Nah, di semester ini kalian akan diminta untuk membuat soal yang baik. Untuk membuat soal yang baik itu tidak serta-merta langsung jadi soal yang baik. Tidak bisa bim salah bim langsung jadi soal. Tetapi perlu ada step-step yang kalian laksanakan. Sehingga kita akan memulai dulu dengan yang pertama, review terkait dengan penilaian itu seperti apa, taksonomi Bloom itu apa saja, saya harap teman-teman masih ingat. Kemudian kalian akan diminta di tugas pertama nanti melakukan bedah KI, KD, dan indikator. Sudah saya bagi sesuai jenjangnya, per kelas beda, satu kelas mendapatkan tingkat MI, satu kelas mendapatkan tingkat MTS, dan satu kelas mendapatkan tingkat MA.
Kemudian setelah kalian melakukan bedah KIKD, kalian diminta untuk melakukan penyebaran materi ujian. Setelah dilakukan penyebaran materi ujian, maka kalian akan diminta untuk menyebarkan butir soal. Baru setelah itu masuk ke pembuatan kisi-kisi penulisan soal. Karena yang namanya membuat soal itu harus ada patokannya. Patokan atau kriteria yang kalian gunakan dalam membuat soal itu adalah kisi-kisi ini. Jadi tidak mungkin sebuah soal itu ada, sebuah soal itu jadi sebelum ada kisi-kisinya. Sehingga sebagai calon guru yang baik, kalian harus memulai membuat soal dengan membuat kisi-kisinya dulu. Baik kisi-kisi itu pilihan ganda, isian maupun esai. Baru setelah kisi-kisi jadi, kalian akan membuat kartu soalnya. Kartu soal juga dibedakan menjadi kartu soal pilihan ganda, kartu soal isian, dan kartu soal esai. Ketika semua ini sudah jadi, maka soal kalian dinyatakan sudah jadi dan tinggal dipindahkan ke naskah soal. Di naskah soal itu diharapkan juga ada rubrik penilaiannya serta kunci jawaban. Sehingga ketika soal kalian digunakan oleh guru yang lain, guru yang mengampu mata pelajaran yang sama di kelas yang berbeda atau di sekolah yang berbeda, tetap bisa melakukan proses penilaian dengan tepat dan benar, akurat, karena sudah ada rubrik penilaian dan kunci jawabannya. Oke. Ketika soal-soal kalian sudah jadi, maka langkah berikutnya adalah kalian diminta untuk membuat instrumen penilaian. Karena yang namanya penilaian itu ada yang tes, ada yang non tes. Soal tes, instrumen penilaiannya dengan membuat soal, baik itu pilihan ganda, isian maupun esai. Kemudian bagaimana dengan yang non tes? Yang non tes harus dibuatkan instrumen penilaian. Di instrumen penilaian itu akan ada instrumen observasi, instrumen daftar cek, instrumen pedoman wawancara atau ujian lisan, serta portofolio. Nah, ini semua course outline yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan bersama dengan saya. Oke, ketika semuanya sudah tahu course outline-nya seperti apa, kita lanjut ke tugas-tugas yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Oke. Ini semua tugas yang kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk pembuatan soalnya, langkah-langkahnya dimulai dengan bedah KIKD dulu, kemudian penyebaran materi dan butir soal saya jadikan satu, kemudian membuat kisi-kisi penulisan soal, baru setelah itu membuat kartu soal, membuat soal di kartu soal, kemudian soal yang sudah kalian tulis di kartu soal tinggal dipindahkan ke naskah soal, dilengkapi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Tidak perlu lama-lama, kita langsung ke tugas yang pertama, karena banyak pertanyaan terkait dengan Bu, bagaimana bedah KIKD indikator itu, tugasnya seperti apa yang harus kita kerjakan. Supaya kalian tidak bingung, supaya kalian bisa mengerjakan dengan tepat dan benar, maka kita langsung praktek untuk bedah KIKD dan indikator. Saya ingatkan, sebelum kalian mengisi bedah KIKD dan indikator, kalian sudah harus membagi tugas kalian berdasarkan KMA yang sudah saya berikan serta contoh buku ajar yang sudah saya berikan. Oke, tugas-tugas yang sudah saya berikan ini harus kalian bagi dulu temanya. Jadi saya harap teman-teman semuanya membagi tema, setiap orang mendapatkan tema yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ketika jumlah temanya itu tidak sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Oke, satu tema boleh dikerjakan oleh 2 anak dengan catatan hasil kerja mereka tidak sama, alias tidak contekan, serta tidak cek menggunakan Turnitin, serta akan saya cek satu persatu kesamaannya. Jika tema yang sama ternyata isinya adalah sama, berarti indikasinya 2 orang itu mengerjakan secara bersamaan atau bisa jadi salah satu melihat tugas yang lainnya. Saya tidak ingin seperti ini, karena ketika kalian tidak mengerjakan tugas dengan baik, atau ketika kalian mengerjakan tugas tetapi tugasnya adalah menyontek dari tugas temannya, sama saja artinya tidak mengerjakan tugas. Oke, jadi silakan dibagi materi yang sudah ada. Saya sudah membagikan KMA 183 dan KMA 184.
Mengingat mata pelajaran agama dan bahasa Arab mulai tahun kemarin, mulai 2019 menggunakan KMA yang baru, sehingga KMA yang lama sudah tidak digunakan. Ada beberapa pergeseran materi sehingga teman-teman perlu mengecek kembali tema yang sudah kalian bagi apakah sudah sesuai antara yang tertulis di KMA dengan apa yang tertulis di buku ajar yang saya sampaikan. Sudah saya bagikan juga buku ajarnya ya, baik MI, MTS maupun MA. Nah, di buku ajar ini kita akan kalian akan diminta untuk membagi. Jadi silakan dibagi sesuai dengan tema yang sudah ada. Satu orang berbeda dengan yang lainnya, kecuali jika memang jumlah anggota kelasnya lebih banyak dari tema yang ada. Kemudian untuk mengerjakan bedah KIKD ini, silakan dicek di bedah KIKD indikator ada satuan pendidikan, silakan diganti dengan satuan pendidikan tempat kalian mengerjakan tugas ini. Boleh fiktif, boleh sesuai dengan tempat kalian yang satuan pendidikan bisa diisi dengan satuan pendidikan fiktif atau satuan pendidikan yang pernah kalian gunakan untuk tempat belajar. Misalnya kalian dulu belajarnya di MTS Al-Islam, maka tulis di sini MTS Al-Islam. Atau ternyata kalian saat ini sudah membantu mengajar di MI misalnya, maka tuliskan di sini MI Al-Hikam misalnya. Oke. Kemudian cek tahun pelajaran 2020-2021 sudah sesuai. Mata pelajaran, silakan semua mata pelajaran diisi dengan mata pelajaran bahasa Arab. Karena judul mata kuliah kita adalah model penilaian bahasa Arab. Kemudian untuk tingkatnya silakan diisi dengan salah satu. Jika memang kalian tingkat MI, berarti yang tingkat MTS dan MA silakan dicoret. Kalau kalian di tingkat MTS berarti MI dan MA-nya dicoret. Gitu ya, paham ya? Saya pilih untuk tugas ini contohnya, saya beri contoh yang tingkat MI. Berarti MTS dan MA saya coret. Kemudian kelas, program atau semesternya silakan diisi. Saya contohkan untuk kelas 6. Karena kelas nanti tidak ada programnya, maka tinggal dituliskan semesternya. Semester ganjil atau semester genap. Kita mulai dengan contoh semester ganjil dulu. Kemudian tuliskan nama kalian di sini. Saya tuliskan nama saya. Sudah, kita mulai dengan mengisi KI, KD, kemudian setelah itu nanti mengisi indikator dan materi pokok dan pengembangan. Oke, yang masih bingung, dari mana KI, KD ini diambilkan? KI dan KD diambilkan dari KMA 183. Atau ketika kalian membuka buku ajar, sudah ada di sini KMA-nya, boleh dipilih salah satu, boleh ambil dari KMA, boleh ambil dari buku bahasa Arab. Saya sudah mengecek untuk yang ini, untuk yang buku ini sudah sesuai dengan KMA yang ada. Tetapi ketika kalian nanti ingin menulis, alangkah lebih hati-hatinya jenengan mengambilnya dari KMA-nya. Oke. Untuk menulis, karena kebetulan ini menggunakan PDF, sebenarnya PDF itu biasanya tidak bisa di-copy. Tapi kebetulan ini bisa di-copy, jadi saya tinggal copy saja. Oke. KI 1. Kopikan. Oke. Sudah, ambilnya dari KMA ya ini tadi. Kita mulai dari KI 1 dulu. Kopikan dari KMA, kemudian masuk ke KI 2. Berarti KI 2 ada KI 1. Oke. Setelah KI 1 kita kopikan, jangan langsung mengopi yang KI 2, tetapi karena ada beberapa KD di sini, kita kopikan dulu KD-nya. Jadi KI 1 itu ada KD 1.1. Di sini tuliskan atau kopikan KD 1.1.
Kemudian setelahnya kopikan KD 1.2. Ini harus ditata dulu karena tidak rapi. Oke. Ya. Tidak perlu mengetik tapi merapikan. Sudah masuk KI1, KI2, KD1.1, KD1.2, lanjut dengan KD1.3, kemudian KD1.4. Silakan diedit semuanya dan jangan lupa diberi titik di akhir kalimat. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke KD yang 2.1, KD 2. Lakukan sampai selesai KD 4. KD 2 habis, kita lanjut ke KD 3. KI 3, KD 3.1 seterusnya. Oke. Untuk tulisan bahasa Arab yang tidak terkopi, silahkan nanti ditulis ulang. KI 3 selesai, yang terakhir adalah KI 4. Oke, jika kolomnya kurang, silakan ditambahi kolom sendiri. Sudah, alhamdulillah untuk KI dan KD sudah terkopi semuanya. Kemudian kemarin ada yang bertanya, Bu, tahapan berpikir di depan KD ini diisi dengan apa? Tahapan berpikir silakan diisi dengan kata kerja operasional di setiap kompetensi dasar yang sudah dituliskan ini tadi. Jadi di setiap kompetensi dasar itu ada kata kerja operasional. Silakan dituliskan tahapan berpikirnya. Saya ingatkan lagi, mungkin teman-teman ada yang lupa, KI 1 itu adalah miliknya afektif. Berarti semua tahapan berpikir di KI 1 akan dimulai dengan kata A, huruf A. Begitu juga dengan KI 2. KI 2 juga masih tentang sikap, berarti semuanya diawali dengan A. Jangan sampai keliru.
Kemudian untuk KI 3 ini nanti akan kita jadikan sebagai soal. Ini adalah tahapan kognitif, berarti harus diawali dengan C. Dan yang terakhir KI 4 ini nanti akan kita gunakan untuk praktek membuat instrumen penilaian. Ini adalah tahapan setelah kognitif psikomotorik. Jadi semuanya harus berawalan P. Sudah kita beri tanda semuanya. Kemudian untuk mengecek tahapan berpikirnya itu ada di A berapa Bu? Ada di C berapa Bu? Atau ada di P berapa? Silakan buka kembali taksonomi Bloom-nya. Oke, ini taksonomi Bloom yang saya punya. Jadi cek kata kerja operasionalnya, baru nanti tuliskan dia ada di C berapa, ada di A berapa, atau ada di P berapa. Oke, nanti semuanya harus kalian isi. Tapi untuk contoh langsung saya fokuskan di KI 3, KD 3.1 sampai selanjutnya. Mengingat nanti akan dijadikan soal adalah yang KI 3 ini. Jadi yang lebih urgent adalah yang KI 3. Kita cek satu persatu. Di KI 3 dibaca memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana terkait tema. Dari kalimat yang ada di KD 3.1, kalian harus mencari kata kerjanya. Yaitu kata kerja di sini adalah memahami. Silakan di bold atau di underline. Kata memahami perlu kalian cek di kata kerja operasional. Ternyata dia menggunakan kata yang paling atas ini, memahami. Berarti yang dimaksud adalah C2. Tuliskan di sini C2. Seharusnya yang digunakan adalah kata-kata yang ada di bawahnya ini ya. Nah, ini juga ada memahami. Oke. Ternyata kata kerja yang digunakan adalah kata memahami. Cek di kata kerja operasional ada tahapan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Memahami otomatis ada di sebelah sini, memahami. Cek katanya di bawah. Oh, ini dari sini memahami. Berarti dia adalah C2. Kata kerja operasional yang ada di KD 3.1 adalah C2. Lanjutkan menganalisis kebahasaan, bunyi, kata, dan sebagainya. Kata kerjanya adalah menganalisis. Cek di KKO, menganalisis itu ada di mana. Kalau kalian kesulitan mencari karena banyak tulisan, tinggal dicek Ctrl Find. Ketemu, menganalisis ada di C4. Lanjutkan sampai ke bawah ya. Kemudian setelah tahapan berpikir di KD sudah dituliskan, selanjutnya adalah menuliskan indikator. Saya ingatkan, KI dan KD itu adalah given dari Kementerian Pendidikan. Menteri Pendidikan, dalam hal ini kita menggunakan KMA, berarti peraturan itu dari Menteri Agama. Untuk indikator, memang pemerintah tidak memberikan indikator untuk setiap mata pelajaran yang dibuat. Kenapa? Karena asumsinya kemampuan setiap siswa di setiap sekolah dan di setiap tingkatan itu berbeda. Bahkan kemampuan siswa di satu sekolah dengan kelas yang berbeda, kelas A akan berbeda dengan kelas B misalnya. Sehingga indikator ini tidak dibuatkan oleh pemerintah, tetapi guru harus membuat sendiri indikator materi yang akan diajarkan dengan melihat kemampuan siswa yang akan diajar. Nah, dalam hal ini kalian pun juga sama, kalian akan saya minta untuk membuat indikator sendiri. Nah, indikator itu menggunakan penulisan melanjutkan dari depannya. Langsung saya fokuskan ke KI 3 ya. KI 3, kemudian KD 3.1, maka indikatornya adalah 3.1.1.
dan indikator dimulai dengan kata-kata siswa mampu, atau diawali dengan kata-kata diharapkan siswa mampu, atau siswa bisa memilih salah satu kata. Ketika kalian melihat di buku ajar, melihat di sini, mungkin ada yang senang. Wah, sudah ada indikator pencapaian kompetensinya. Mungkin ada yang senang seperti itu. Tapi jangan senang dulu. Indikator yang ada di sini, ini adalah indikator miliknya KI 3. Miliknya KI 3. Padahal yang saya minta untuk kalian kerjakan itu adalah indikator mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Oke lah, untuk yang KI 3 mungkin kalian ingin mengambil dari indikator yang sudah ada di sini. Tetapi seharusnya idealnya satu KI memiliki beberapa satu KI memiliki beberapa KD. Di sini ada 6 KD. Makanya satu KD idealnya memiliki lebih dari satu indikator. Di sini ada 6 KD. Di buku hanya ada 4 KD. Otomatis KD yang ada ini masih kurang. Boleh kalian menggunakan ini sebagai indikator, tetapi jangan lupa harus ditambahi dengan indikator yang lainnya. Dan indikator inilah nanti yang akhirnya akan kalian jadikan sebagai indikator soal atau acuan membuat soal. Jadi semakin banyak indikator yang kalian buat, akan semakin mudah kalian membuat indikator soal. Karena idealnya satu soal diambilkan dari satu indikator soal. Jika dalam tugas ini nanti saya minta membuat 25 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal esai, di jumlah keseluruhan soal ada 40 soal. Berarti kemungkinan kalian membutuhkan 40 indikator soal. Kenapa saya bilang kalian membutuhkan 40 indikator soal? Karena idealnya satu soal diambilkan dari satu indikator. Kenapa seperti itu, Bu? Supaya kalian tidak kesulitan untuk mengembangkan soalnya. Karena terkadang ada yang membuat indikator soalnya sedikit. Mungkin pemikirannya adalah simple. Supaya lebih simple, supaya lebih mudah, akhirnya sekian soal, 40 soal misalnya, hanya dibuatkan 10 indikator soal atau 15 indikator soal. Ternyata ketika sudah mulai membuat soal, akhirnya kepentok kehabisan bentuk soal. Ide untuk membuat soal ini habis karena indikator soalnya terbatas. Sehingga saran saya adalah usahakan ketika kalian diminta membuat 40 soal, berarti kalian menyiapkan 40 indikator soal. Sehingga ketika kalian membuat indikator soal sudah terfikirkan, oh nanti soal saya nomor 1 seperti ini karena indikatornya seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Boleh kalian mengopi dari sini, boleh ditulis ulang, tetapi harus dimodifikasi karena di sini indikator soalnya langsung peserta didik menyebutkan ungkapan dan sebagainya. Tetapi idealnya ada kata-kata diharapkan siswa atau peserta didik mampu atau bisa. Boleh dilanjutkan dengan ini, menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menyatakan tentang fakta dan perasaan, serta meminta dan menawarkan sesuatu terkait A. Sampai sini dulu, menanyakan tentang fakta, menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menyatakan tentang fakta terkait tema, Asa'a. Oke, satu indikator sudah jadi.
indikator ini silakan dicek mana kata kerja operasionalnya. Di sini ada diharapkan siswa mampu atau bisa menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang fakta terkait tema as-sa'ah. Kata kerjanya adalah menyebutkan. Silakan di bold dan di underline. Nah, kata menyebutkan, cek di KKO. Menyebutkan itu masuk ke kata kerja operasional yang mana? Oke. Menyebutkan itu masuk ke kata kerja yang pertama, C1. Berarti di sini tahapan berpikirnya adalah C1. Seperti itu ya. Lanjutkan setelahnya. Diisi sendiri nanti. Kalau masih mau ngopi dari yang di sini monggo, tapi harus dicek dulu apakah sesuai dengan KD-nya atau tidak. Kalau di sini mampu menyebutkan unsur kebahasaan, bisa mengungkapkan bahasa Arab dan sebagainya. Menyebutkan makna kata teks sederhana. Boleh tuliskan di sini. Diharapkan siswa mampu atau bisa menyebutkan lagi. Ketika di sini berbunyi menyebutkan lagi, berarti otomatis kata kerja operasionalnya adalah tahapan berpikir C1. Oke. Kemudian perlu diperhatikan idealnya untuk 6 di sini kan ada ya keliru. Oke, selanjutnya indikator yang pertama sudah jadi, kita lanjutkan ke indikator yang kedua. Tuliskan dulu nomornya. Kata-kata ini tinggal di copy saja. Nah, kalian bisa ambil lagi dari sini, bisa menuliskan sendiri. Kalau mau ambil dari sini misalnya, tinggal dituliskan. Menyebutkan makna atau kata. Oke. Indikator selanjutnya berbunyi kata kerja operasionalnya sama, menyebutkan. Di bold, di underline, karena sama berarti ini kata kerja operasionalnya juga C1. Oke. Silakan dilanjutkan untuk indikator selanjutnya. 1 KD boleh dibuat menjadi 2 indikator, boleh dibuat menjadi 3 indikator. Kemudian idealnya karena di sini ada 6 KD, seharusnya indikator yang digunakan tidak menggunakan kata kerja yang sama. Jangan sampai nanti dari mulai KD 3.1 sampai KD 3.6 indikatornya menggunakan kata kerja operasional dari tahapan berpikir C1. Ya, ada yang C1, ada yang C2, ada yang C3 misalnya, atau ada yang C4. Gitu ya, bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, materi pokok dan pengembangan diisi dengan apa, Bu? Untuk materi pokok dan pengembangan, silakan diisikan dengan tema yang ada. Karena tema di sini tadi yang digunakan adalah tema as-sa'ah, berarti ini juga diisi dengan materi pokok pengembangannya adalah as-sa'ah. Gitu ya. Untuk afektif silakan diisi dengan as-sa'ah semua.
Kemudian untuk yang kognitif dan psikomotorik, boleh kalian isi dengan tema asaah serta maharoh apa yang ingin dimunculkan. Misalnya kalian di tema ini ingin memunculkan di soalnya itu maharohnya adalah maharoh kiroah, karena nanti soalnya ada bacaannya misalnya, berarti tulisi dengan maharoh kiroah. Kalau tidak, cukup dengan asaah saja. Atau mungkin ada yang maharotul kitabah, berarti nanti ditambahi dengan maharoh kitabah. Untuk yang terakhir ini adalah psikomotorik. Di sini berarti nanti praktek, bisa jadi mendemonstrasikan. Berarti nanti selain asaah adalah maharotul kalam. Atau mungkin bisa juga nanti asaah dengan maharotul istima. Itu ya. Kurang lebih begini cara mengisi tugasnya. Silakan dilanjutkan teman-teman. Dan jangan lupa setelah nanti dibagi temanya sesuai dengan nama-nama anggota kelasnya, silakan distorkan dulu ke saya. Akan saya cek siapa saja yang mendapatkan tema yang sama. Untuk mempermudah ketika nanti saya mengecek tugas satu persatu, akan langsung saya cross check antara tema yang sama, apakah isinya sama atau berbeda. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan bedah KIKD indikator untuk tugas yang pertama. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran setelahnya atau di materi setelahnya. Silakan dikerjakan tugas ini. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.